Wanita ini ketakutan banget guys, soalnya ketika dia buka tutup meja adiknya, ada lubang misterius yang berbau busuk. Karena penasaran, akhirnya kakak ini pun merekam lubang itu menggunakan HP. Sebelum lanjut, BTW kakak sedih banget nih, ternyata kalian sedikit banget yang subscribe itu kakak. Bantu kakak yuk dengan cara kalian subscribe yang sudah diudah sama kakak, kelak kalian sudah keluarga, komen amin. Dan setelah rekamannya dibuka, ternyata di dalamnya itu gak ada yang aneh guys. Cuman ada tulisan yang menuliskan kalau meja itu harus ditutup, kalau nggak ditutup bakalan keluar makhluk misterius. Orang ini pun langsung lari buat menutup meja itu, tapi dia udah terlambat guys, makhluk misterius udah muncul. Seorang nenek 80 tahun asal Cina bisa bangkit lagi dari kubur setelah dia meninggal selama 6 hari. Jadi ceritanya nenek itu meninggal karena serangan jantung, kemudian dia ditempatkan di peti mati sama suaminya. Dan setelah 6 hari suaminya itu kaget banget pas dia ngelihat peti matinya, ternyata udah nggak ada. Kemudian dia pergi ke dapur untuk melihatnya guys, dan ternyata sebelum lanjut BTW kakak sedih banget nih, ternyata kalian sedikit banget yang subscribe tuh kakak. Bantu kakak yuk dengan cara dan subscribe yang sudah diudah sama kakak, kelak kalian sudah keluarga, komen amin. Ternyata istrinya itu lagi masak, setelah diselidiki ternyata istrinya itu mati suri. Ini merasakan sakit di telinganya dan seperti ada yang gerak-gerak. Pas isi telinganya dibuka, asli serem banget isinya. Jadi ceritanya anak ini lagi tidur-tiduran di depan terasnya guys. Dan setelah itu dia merasakan ada yang aneh dalam telinganya guys. Kemudian dia memeriksakannya ke dokter. Dan pas isi telinganya dibuka sama dokter, ternyata sebelum lanjut BTW kakak sedih banget nih. Ternyata kalian sedih banget yang subscribe tuh kakak. Bantu kakak yuk dengan cara kalian subscribe yang sudah diudah sama kakak, kelak kalian sudah keluarga, komen amin. Ternyata di dalam telinganya itu ada laba-labanya guys. Ini buat pelajaran. Ada satu permen, harganya tuh 1 miliar. Jadi ceritanya orang ini tuh lagi pergi ke museum. Kemudian dia melihat ada permen yang aneh. Dia pun langsung mengambil permen itu. Dan tiba-tiba, sebelum lanjut, kakak sedih banget nih. Ternyata kalian sedikit banget yang subscribe itu kakak. Bantu kakak yuk dengan cara kalian subscribe yang sudah diudah sama kakak, kelak kalian sudah keluarga, komen amin. Tiba-tiba permennya itu langsung runtuh guys. Dan orang ini harus membayar ganti rugi sebanyak 1 miliar. Wah kasihan banget ya orang ini. Pria ini ditantang sama fansnya buat membuat wahana salju di rumahnya guys. Dia langsung menepati janjinya itu guys. Dia langsung membuat wahana salju di rumahnya. Bahkan dia juga mengambil penguin di kutub utara guys buat ditempatkan di rumahnya. Sampai-sampai penguin itu betah banget di rumahnya guys. Soalnya saking dinginnya itu rumah. Dia juga bikin seluncuran di rumahnya guys. Tapi ketika dia berseluncur tiba-tiba, belum lanjut BTW kakak sedih banget nih. Ternyata kalian sedikit banget yang subscribe kakak. Bantu kakak yuk dengan cara like dan subscribe yang sudah diudah sama kakak, kelak kalian sudah keluarga, komen amin. Dan ternyata wahannya itu berhasil guys. Wah pinter banget ya ini orang. Di sini siapa yang suka sama salju? Seorang bocil asal Indonesia ini mengeluh kesakitan dan hidungnya itu seperti ditusuk-tusuk. Pas hidungnya dibuka sama dokter, asli serem banget isinya. Di ceritanya ketika lagi nonton TV, anak ini tuh ngerasa ada yang aneh di dalam hidungnya. Kemudian ibunya ini mencoba melihat di dalam hidungnya pakai senter. Belum lanjut, buat kalian yang belum subscribe kakak, jangan lupa subscribe dulu ya. Yang sudah diudah sama kakak, kelak kalian surga keluarga, komen amin. Ternyata di dalam hidungnya itu ada pakunya. Kemudian ibunya ini mencoba buat mengambilnya tapi nggak bisa. Dan akhirnya dia dibawa ke dokter buat dioperasi. Untuk saja nyawa anak ini bisa diselamatkan guys. Seorang bocil asal Indonesia ini mengeluh kesakitan dan hidungnya itu seperti ditusuk-tusuk. Pas hidungnya dibuka sama dokter, asli serem banget isinya. Di ceritanya ketika lagi nonton TV, anak ini tuh ngerasa ada yang aneh di dalam hidungnya. Kemudian ibunya ini mencoba melihat di dalam hidungnya pakai senter. Belum lanjut, buat kalian yang belum subscribe kakak, jangan lupa subscribe dulu ya. Yang sudah diudah sama kakak, kelak kalian surga keluarga, komen amin. Ternyata di dalam hidungnya itu ada pakunya. Kemudian ibunya ini mencoba buat mengambilnya tapi nggak bisa. Dan akhirnya dia dibawa ke dokter buat dioperasi. Untuk saja nyawa anak ini bisa diselamatkan guys. Ini adalah roller coaster terseram di dunia guys. Ceritanya anak kecil ini lagi mau naik roller coaster tapi dia diberhentikan sama petugasnya. Soalnya dia bawa kamera. Peraturan di sini nggak boleh bawa kamera guys. Tapi bocil ini tetap aja nekat guys. Dia malah bawa kamera itu. Dan ketika roller coasternya dijalankan, awalnya itu nggak ada yang aneh guys. Tapi ketika berada di puncak, lanjut buat kalian yang sudah klik like dan subscribe itu kakak doain kalian sekeluarga masuk surga, komen amin. Tiba-tiba roller coasternya itu bocor guys. Si bocil ini malah merekam adegan itu guys. Dan tiba-tiba kamera bocil ini malah jatuh. Lanjutan videonya ada di channel aku ya. Pak guru ini ngasih soal ke murid-muridnya 2 ditambah 2 sama dengan berapa. Tapi murid-muridnya itu pada nggak tahu guys. BTW kalian tahu nggak 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Kalau kalian tahu jangan lupa komen di bawah ya.
Oh iya, tapi kalau kalian belum subscribe untuk kakak, jangan lupa subscribe dulu. Ngeri banget, pria berbaju orange ini dimakan sama makhluk misterius ketika dia lagi di dalam pesawat. Soalnya dia itu bersuara. Dan pas ketika ada bayi yang lagi menangis, tiba-tiba sebelum lanjut, BTW kakak sedih banget nih. Ternyata kalian sedikit banget yang subscribe itu kakak. Bantu kakak yuk dengan cara kalian subscribe. Yang sudah diin sama kakak, kelak kalian sudah keluarga, komen amin. Dia disuruh diam guys, soalnya kalau ada yang bersuara, bakalan langsung dimakan sama makhluk misterius ini. Orang di pesawat itu hampir dimakan semuanya guys, tinggal menyisakan 3 orang doang. Ada seorang jenazah yang ketika dia mau dikuburkan, tiba-tiba ada petir yang menyambarnya dan jenazah itu langsung terpelanting jauh banget. Para warga pun langsung menghampirinya guys, dan setelah dilihat ternyata sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe untuk kakak, jangan lupa subscribe dulu ya. Yang sudah diundang sama kakak, kelak kalian sudah keluarga, komen amin. Tah, jenazah itu terlipat kakinya, dan ketika jenazah itu mau dikuburkan, tiba-tiba dari kuburannya itu keluar api. Kira-kira orang ini ketika hidupnya ngelakuin kesalahan apa ya guys? Ketika para warga mau ngangkat jenazah ini, tiba-tiba mereka pada nggak kuat guys. Dan Pak Ustadz menyarankan buat anak yang durhaka aja yang mengangkat jenazah itu. Dan bener saja guys, ternyata anak ini langsung bisa mengangkat jenazah ibunya itu. Dan dia langsung menguburkannya. Tapi ketika dia berada di dalam kuburan, tiba-tiba tanahnya itu langsung longsor guys. Dan anak durhaka ini langsung tertimbun bersama ibunya guys. Ini buat pelajaran ya guys, kalian harus nurut sama ibu, jangan melawan sama ibu. Karena doa ibu bisa dikabulkan guys. BTW di sini siapa yang sayang sama ibu? Yang sayang sama ibu, jangan lupa like dan subscribe kakak, kemudian komen aku sayang ibu. Pemburu ini menghancurkan telur-telur buayanya guys. Akhirnya induknya itu langsung meresponnya. Dia langsung menyerang pemburu itu. Bahkan temennya itu sampai terjatuh. Untung saja temennya itu bisa menyelamatkan diri guys. Tapi buayanya itu terus menang mereka. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Yang sudah diundang sama kakak, kelak kalian sudah keluarga, komen amin. Bahkan perahunya itu sampai bocor. Buaya ini menunggu mereka tenggelam. Kemudian pemburu itu langsung mengambil mesin perahu itu dan melemparkannya ke dalam mulut buaya. Akhirnya buaya itu bisa hancur guys. Si bocil ini nyasar ke dalam rumah raksasa guys. Terongnya aja gede banget. Karena takut, dia langsung masuk ke dalam terong itu guys. Tapi dia ketahuan sama raksasanya dan akhirnya dia disuruh keluar. Dan pas keluar dia langsung diambil sama raksasanya guys. Kemudian dia dibawa ke tempat rahasianya. Ternyata dia mau dimandiin guys. Dan setelah dimandiin, dia langsung dibawa ke kompor guys. Sebelum lanjut, BTW kakak sedih banget nih. Ternyata kalian sedikit banget, subscribe dulu kakak. Bantu kakak ini dengan cara dan subscribe. Yang sudah diundang sama kakak, kelak kalian sudah keluarga, komen amin. Ternyata cuma dikiringin aja guys. Dan setelah itu si bocil ini disuruh pakai baju. Bentar, tapi banyak baju kenapa nggak ada orangnya? Apa jangan-jangan dimakan semua sama raksasa? Video lengkapnya ada di channel kakak ya. Dia sebenarnya adalah kuntilanak guys. Dan ketika dia lagi asik-asiknya main di dalam air, tiba-tiba kukunya itu pada memanjang. Dan ternyata pas dicek, paku yang ada di telapak kakinya itu menghilang. Dia pun langsung mencari di sekitar situ, tapi dia nggak menemukannya. Karena takut ketahuan sama warga, akhirnya dia menyuruh bestinya itu buat mencarikan pakunya. Tapi ternyata abangnya besti ini curiga guys. Kemudian dia mencoba menanya ke anak kecil ini dan dikasih tahu kalau si Rose itu pergi ke hutan. Dan dia pun langsung mencari di hutan guys. Kelanjutannya ada di part selanjutnya ya. Oh iya, tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, biar gak ketinggalan cerita selanjutnya. Ketika Pak RT ini sedang mengimamin jenazah warganya, tiba-tiba penutup jenazah ini terbuka guys. Dan Pak RT ini langsung panik banget. Tapi mau nggak mau dia harus melanjutkan sholatnya itu. Dan pas di rakaat kedua, Pak RT ini menatap wajah jenazah itu. Soalnya jenazah ini sewaktu hidupnya itu suka ngilmu dan suka pakai susuk. Pak RT pun terus menatap jenazah itu guys. Dan tiba-tiba jenazah itu membuka, Pak RT pun langsung panik. BTW buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Yang sudah join sama kakak, kelak kalian sudah keluarga, komen amin. Tapi Pak RT nya itu tetap selesaikan sholatnya itu guys. Dan ketika sholatnya selesai, ternyata kain penutup jenazah itu udah tertutup lagi. Pak RT pun langsung menyuruh warganya buat langsung menguburkannya malam itu juga. Dan ketika ada warga yang sedang ke toilet malam-malam, tiba-tiba kalian tahu nggak guys, kalau seumpamanya lebah madu menyengat manusia, dia akan terjebak beberapa saat dan akan meninggoy setelah 2-3 menit kemudian. Soalnya sengatan yang ada di lebah madu ini berbentuk seperti berduri dan dia akan susah dicabut ketika dia sudah masuk ke dalam kulit manusia. Dan seumpamanya lebah itu ingin memaksakan diri untuk melepaskannya, dia akan kehilangan sebagian perutnya soalnya menyatu dengan sengatannya itu. Tapi berbeda dengan si tawon ya guys, soalnya si tawon ini punya sengatan yang lebih tajam. Oh ya guys, menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya.
Si Drax berlari ke arah si monster. Si monster pun menyambut dengan hangat kedatangan si Drax. Dia langsung membuka mulut lebar-lebar. Si Quill pun kaget melihat si Drax dimakan si monster. Ternyata ini adalah trik si Drax untuk mengalahkan musuh dari dalam. Si Quill pun langsung menyerang si monster. Dan ketika si Gamora membidik si monster, ternyata dia melihat ada lubang di sekitar leher si monster. Dan dia langsung tahu pasti kerjaan si Drax. Dia pun langsung melompat lari ke arah si monster dan merobek leher si monster ini. Kelanjutannya ada di part 2 ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Raksasa ini dikirim ke tengah laut dan dijauhkan dari manusia. Kemudian mereka berenang ke daratan, dan setelah sampai di daratan, salah satu raksasa ada yang naik ke atas bukit untuk menangkap helikopter yang sudah bawanya. Tapi pekerjaan dia itu sia-sia banget guys. Dia malah dilempar mentimun dan membuat raksasa ini makin kesal. Di sisi lain, temennya yang di bawah malah dapat box. Dia pikir box itu adalah makanan, dan setelah dibuka ternyata ada lebih biji-bijian. Jadi raksasa ini suruh menanam sendiri. Kelanjutannya ada di part 2 ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu.